Saya cukup yakin kesini arah Bitcoin. Halo semua, selamat malam. Hari ini kita akan membahas teknikal dari Bitcoin dan juga altcoin secara general. Karena menurut saya sangat penting sekali kawan-kawan, beberapa bulan ke depan Bitcoin akan segera terbang. Dan sekarang ini merupakan saat-saat yang sepi, karena jika kita melihat sejarahnya memang hal tersebut sering terjadi kawan-kawan. Sekarang kita akan melihat harga Bitcoin secara historis kawan-kawan, mulai dari tahun lalu ya, di mana Bitcoin sempat menjumpai yang namanya area konsolidasi dia pada saat bear market. Apa itu area konsolidasi? Yaitu area seperti ini kawan-kawan, di mana terjadi naik turun sebelum akhirnya dia break dari area ini kawan-kawan. Dan Bitcoin menjumpai area tersebut lagi pada beberapa tahun kemudian. Berikutnya kita lihat kawan-kawan pada saat bear market yang sebelumnya, sama persis kawan-kawan, di mana ini merupakan area konsolidasi dari Bitcoin. Dan Bitcoin sempat menjumpainya sebelum dia terbang lagi kawan-kawan. Sama halnya juga kawan-kawan pada saat bear market yang sebelumnya lagi, ataupun bear market pertama bagi Bitcoin. Ini merupakan resisten pertama bagi Bitcoin. Dan kita lihat di sini kawan-kawan, di mana Bitcoin sempat menjumpai lagi area konsolidasi dia kawan-kawan. Berikutnya jika kita lihat pattern yang cukup unik, dimana kita lihat pada saat pertama kali dia terbang, dia melakukan yang namanya sideways kawan-kawan. Ini merupakan sideways kawan-kawan, terjadi sekitar beratus-ratus hari kawan-kawan. Berikutnya dia membentuk pola yang bernama upsending triangle kawan-kawan. Kita lihat di sini ya, dia membentuk pola yang bernama upsending triangle hampir pada semua pola Bitcoin kawan-kawan. Berikutnya sama seperti di sini kawan-kawan, di mana dia naik, berikutnya dia sideways kawan-kawan, cukup lama di sini. Kita lihat sebanyak 180 hari, bahkan jika kita hitung sampai sini kawan-kawan, bisa sampai sekitar 300 hari sideways. Sebelum akhirnya dia masuk ke dalam bull market yang lebih kencang lagi ya. Berikutnya dia juga membentuk pola yang sama kawan-kawan, pola symmetrical triangle di sini. Jadi polanya ini sangat mirip-mirip sekali kawan-kawan antar tiap bear market Bitcoin, dia membentuk pola upsending triangle kawan-kawan. Berikutnya sama kembali kawan-kawan pada saat bear market 2019, di mana Bitcoin mengalami sideways yang cukup lama, sekitar 400 hari bahkan, sebelum akhirnya dia terbang gila-gilaan. Dan dia juga membentuk pola yang sama menurut saya, polanya bernama upsending triangle. Sebetulnya pola ini dapat kita translate dalam bahasa manusia kawan-kawan, di mana pada resisten yang sama orang-orang tidak percaya terhadap harga tersebut. Artinya ketika dia menyentuh titik sekitar 11.000, orang tidak percaya dan akhirnya turun. Berikutnya 11.000, orang tidak percaya dan akhirnya turun. Tetapi untuk supportnya terus mengalami kenaikan. Artinya apa? Artinya orang FOMO kawan-kawan pada titik tersebut. Jadi antara orang FOMO dan juga orang tidak percaya cukup seimbang, dan akhirnya terbentuklah pola yang bernama upsending triangle ini. Dan sekarang kita belum lihat Bitcoin melakukan pola tersebut kawan-kawan. Kita lihat sekarang ini Bitcoin belum membentuk pola upsending triangle, tetapi dia sudah membuat base ataupun dia sudah membuat area konsolidasi yang cukup kuat. Ini merupakan area konsolidasinya kawan-kawan, di mana supportnya berada di sekitar 24.000. Dan jika kita lihat pada siklus-siklus sebelumnya kawan-kawan, Bitcoin tidak pernah membuat harga yang lebih rendah daripada bottom yang sebelumnya. Kita lihat di sini, Bitcoin tidak membuat harga yang lebih rendah. Sama seperti di sini kawan-kawan, Bitcoin tidak membuat harga yang lebih rendah. Kalau ini merupakan masih bagian dalam bear market menurut saya. Jadi ini tidak terhitung. Berikutnya sama juga seperti 2012, dia tidak membuat bottom yang lebih rendah. Jadi menurut saya pribadi, kita tidak perlu takut kawan-kawan, karena menurut saya Bitcoin tidak akan turun lebih dalam dari 19.000. Mengapa? Karena 19.000 merupakan area konsolidasi terkuat bagi Bitcoin. Jadi menurut saya kawan-kawan, antara area 22.000 hingga area 19.000, ini merupakan area pembelian terbaik bagi Bitcoin kawan-kawan. Jadi jika dia turun ke sini, jangan takut kawan-kawan, karena menurut saya pribadi, ini merupakan kesempatan membeli yang sangat baik sekali. Dan menurut saya dia tidak akan membuat lower low ataupun membuat harga di bawah 15.000. Jadi menurut saya mentok-mentok Bitcoin hanya di sekitar 19.000 hingga 22.000. Sebelum nantinya dia akan membentuk pola upsending triangle dan akhirnya terbang ke atas kawan-kawan. Dan jika kita lihat RSI dari Bitcoin kawan-kawan, dia sekarang membentuk pola yang bernama descending channel, di mana dia membuat channel seperti ini yang terus turun ke bawah kawan-kawan. Dan Bitcoin sering sekali membuat channel seperti ini. Seperti di sini kawan-kawan, dia membuat channel descending sebelum akhirnya dia break ke atas. Dan menurut saya RSI dari Bitcoin ini akan terus turun ke bawah sampai titik di sekitar 40 ya, karena dia memiliki support yang kuat di titik 40. Baru akhirnya Bitcoin akan terbang kawan-kawan. Nah sekarang kita akan melihat chart lain kawan-kawan, chart Ethereum dibandingkan dengan Bitcoin. Ethereum merupakan perwakilan dari altcoin, ataupun ini merupakan ayah dari para altcoin ya kawan-kawan. Kita lihat di sini, di mana ETH BTC sebentar lagi akan menjumpai support yang sangat kuat. Sekarang dia berada dalam downtrend channel, tetapi kawan-kawan menurut saya pribadi, chart ini tidak akan break di bawah titik ini kawan-kawan. Jadi menurut saya untuk altcoin sebentar lagi merupakan bottomnya, ataupun pelemahan altcoin tidak akan berjalan lebih lama lagi kawan-kawan. Jadi menurut saya sebentar lagi altcoin akan menemukan bottomnya
sebelum akhirnya dia berkonsolidasi sedikit dan akhirnya mulai menguat lagi dibandingkan dengan Bitcoin. Dan jika kita melihat Bitcoin dominance kawan-kawan, biasanya setelah halving, Bitcoin dominance malah turun. Dan sebelum halving, biasanya Bitcoin dominance akan menemukan puncaknya di sini kawan-kawan. Kita lihat ya. Artinya apa? Artinya menurut saya sebentar lagi Bitcoin dominance akan menemukan puncaknya kawan-kawan. Mungkin di sekitar 53 atau maksimal di sekitar 57 kawan-kawan. Dan dua titik ini merupakan dua titik pembelian terbaik untuk altcoin. Jadi menurut saya altcoin tidak akan turun lebih dalam lagi terlalu banyak. Memang support-support tadi dapat jebol kawan-kawan, tetapi kemungkinannya terlalu kecil menurut saya kawan-kawan. Sama seperti chart ini juga, di mana chart total tree, chart yang melihat kekuatan altcoin secara independen kawan-kawan. Di mana kita lihat di sini, ada kecenderungan chart ini break ke bawah, tetapi dia memiliki support kuat lagi, kembali lagi di sekitar 289. Ataupun turun sekitar 10% dari market cap-nya. Saya tidak yakin bahwa altcoin akan turun lebih dalam lagi, karena jika iya, akan sangat berbahaya sekali untuk altcoin kawan-kawan. Tetapi menurut saya, walaupun ini hanya full spekulasi kawan-kawan, tetapi jika kita melihat sinergi dari chart Bitcoin Dominance, ETH BTC, dan juga Total Tree, menurut saya altcoin akan menemukan bottom-nya sebentar lagi. Sekian dari saya kawan-kawan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih kawan-kawan.